Di alam semesta ini, tidak ada makhluk hidup yang benar-benar hidup sendirian. Setiap tumbuhan, hewan, bahkan mikroorganisme saling bergantung satu sama lain. Hubungan saling ketergantungan itulah yang disebut dengan simbiosis. Tujuan praktikum 1. Mengidentifikasi simbiosis parasitisme di lingkungan sekitar. 2. Mengidentifikasi simbiosis komensalisme di lingkungan sekitar. Dan ketiga yaitu mengidentifikasi simbiosis mutualisme di lingkungan sekitar. Alat dan bahan praktikum. Yang pertama yaitu alat-alat tulis, yang kedua lembar pengamatan, yang ketiga tentunya adalah lingkungan sekitar. Apa itu simbiosis? Kata simbiosis berasal dari bahasa Yunani. Sim artinya bersama, biosis artinya kehidupan. Jadi, simbiosis berarti hidup bersama antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis dan saling berinteraksi. Tetapi, tidak semua hubungan itu sama. Ada yang dirugikan, ada yang cuma satu pihak yang untung, ada yang saling diuntungkan. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah ketergantungan yang terjadi ketika pihak yang satu mendapat keuntungan namun merugikan pihak lainnya. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme merupakan ketergantungan antara dua makhluk hidup. Dalam hal ini, makhluk hidup yang satu mendapatkan keuntungan sementara makhluk hidup lainnya tidak dirugikan. Yang terakhir yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah ketergantungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Artinya, dalam hubungan kedua organisme ini tidak ada pihak yang dirugikan. Berikut adalah contoh dari simbiosis parasitisme. Seperti terlihat pada tumbuhan ini, ada parasit yang menempel pada batang-batang dari tumbuhan tersebut. Pada pohon pinang ini juga ada parasit yang tumbuh. Dan untuk contoh yang ketiga yaitu terlihat pada pohon coklat, di mana bahwa parasit ini sudah membunuh pohon coklat karena diakibatkan oleh parasit yang tumbuh menghabiskan sari-sari dari makanan pohon coklat yang berakibat matinya atau tidak suburnya dari batang coklat tersebut. Dari tiga contoh sebelumnya, dapat dikatakan bahwa hubungan ini adalah hubungan yang merugikan salah satu, di mana benalu menyerap air dan zat makanan dari inangnya hingga pohon menjadi lemah hingga menyebabkan kematian. Baiklah, ini adalah contoh dari simbiosis komensalisme yang dimana salah satunya tidak dirugikan, tidak juga diuntungkan. Ini contohnya yaitu pohon kelapa ditumbuhi oleh daun sirih. Pada hubungan dua makhluk hidup ini, sirih mendapatkan manfaat dari batang kelapa sebagai penopang untuk memanjat dan mendapatkan cahaya matahari. Sedangkan pohon kelapa tidak dirugikan maupun diuntungkan oleh keberadaan sirih. Hubungan antara dua makhluk hidup ini yaitu saling menguntungkan, di mana lebah mendapatkan nektar dan serbuk sari dari bunga sebagai sumber makanan, sedangkan bunga mendapatkan bantuan penyerbukan dari lebah, sehingga membantu bunga bereproduksi dan menghasilkan biji atau buah. Dari hubungan-hubungan ini, kita belajar bahwa alam adalah jaringan kehidupan yang saling terhubung. Ada yang saling menolong, ada yang menumpang hidup, namun semuanya adalah bagian dari keseimbangan alam yang luar biasa.